Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen pendidikan, manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mustamirah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan yang telah memberikan waktu dan tempat. Di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Saudari Gita Ludita, kemudian Saudari Yeni Rahman, Saudari Nur Suci Hardiningsih, dan saya sendiri Tris Muhammad Amin, kemudian Saudari Siti Fatimah, dan Saudari Nurbaya akan mempresentasikan mengenai analisis implementasi manajemen berbasis sekolah pada pemberdayaan guru dalam pelaksanaan program sekolah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan terlebih dahulu materi yang akan kami bawakan. Next, Yen. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai definisi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian penjelasan Pasal 51 Ayat 1, manajemen berbasis sekolah atau madrasah memiliki pengertian yaitu bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah, madrasah, dan guru dibantu oleh komunitas sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Nah, di sini ada tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah dan karakteristik manajemen berbasis sekolah. Oke, kita pertama ke tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah. Tujuan dari manajemen berbasis sekolah ini ada 4 tujuan, yang itu menurut statutory dalam Maili 2011. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan inisiatif sekolah dalam memberdayakan dan mengelola potensi sumber daya yang ada. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi warga di sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Di sini yang dimaksud dengan warga sekolah itu meliputi dari kepala sekolah, guru, kemudian komite sekolah, dan siswa, serta masyarakat yang ada di dalam sekolah. Kemudian ada pun tujuan dari poin ketiga yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab pihak sekolah kepada murid, pemerintah, orang tua wali, dan masyarakat sekitar tentang kualitas sekolah. Kemudian tujuan yang keempat yaitu meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah untuk mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan. Kemudian kita lanjut kepada karakteristik manajemen berbasis sekolah. Karakteristik manajemen berbasis sekolah ini meliputi yang pertama, menghasilkan output, yaitu prestasi pendidikan, serta manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Kemudian, menghasilkan proses belajar mengajar yang berkualitas dan efektif. Kemudian, kepala sekolah berperan penting dalam menggerakkan, mengkoordinasi, dan menyelaraskan seluruh sumber daya pendidikan yang tersedia. Kemudian, karakteristik berikutnya, lingkungan belajar yang nyaman, tertib, aman, sehingga manajemen sekolah lebih efektif. Kemudian, karakteristik selanjutnya, melakukan analisis kebutuhan sumber daya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi kerja, serta mengatur imbalan jasa agar tenaga kependidikan dan pendidik mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Karakteristik selanjutnya yaitu keterbukaan pihak sekolah kepada publik dalam menunjukkan hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan anggaran secara terbuka,
dan administratif sesuai dengan kebutuhan real sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Mungkin itu pemaparan dari pemateri 1 tentang definisi manajemen pendidikan. Untuk pemateri kedua, yaitu Saudara Fatima, saya persilakan. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah tentang strategi manajemen berbasis sekolah. Ada beberapa strategi yang diharapkan agar penerapan manajemen berbasis sekolah dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, menciptakan prakondisi yang kondusif agar dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah. Di sini yaitu dengan peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Lalu yang kedua adalah membangun budaya sekolah atau school culture yang demokratis. Di sini membangun budaya sekolah atau school culture yang demokratis juga transparan dan akuntabel, termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lalu strategi yang ketiga adalah pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Dimaksudkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di sekolah, termasuk pelaksanaan block grade yang diterima sekolah. Lalu strategi yang keempat adalah mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Model pemberdayaan sekolah berupa pendampingan atau fasilitas dinilai lebih memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan dengan pola-pola lama berupa penataran manajemen berbasis sekolah. Oke, itu pembahasan dari strategi manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya, saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi pemberdayaan guru. Jadi, pengertian pemberdayaan guru sebelum kita ke artinya, kita harus membahas dulu itu ada dua kata. Yang pertama ada kata pemberdayaan dan juga kata guru. Di sini pengertian tentang pemberdayaan sendiri itu berasal dari kata dasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya proses, cara pembuatan, memberdayakan. Sedangkan untuk kata guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya orang yang pekerjaannya atau mata pencariannya mengajar. Untuk sendiri dalam bahasa Inggris, pemberdayaan dikenal dengan istilah empowerment yang memiliki arti to give power to atau memberi kekuasaan, kekuatan pada pihak lain. Selain itu juga, pemberdayaan ini memiliki arti to give ability to atau usaha untuk memberikan kemampuan. Sedangkan arti guru menurut Gunawan tahun 1996, guru merupakan perencanaan, pelaksanaan, sekaligus sebagai evaluator pembelajaran di kelas. Nah, dari pengertian tersebut, kita dapat simpulkan bahwa pemberdayaan guru merupakan suatu proses atau usaha yang memberikan kekuasaan atau kemampuan kepada seseorang guru sehingga guru tersebut mampu mengajar
dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mengajar di dalam kelas sehingga mencapai tujuan pendidikan. Baik, itu pemaparan materi tentang definisi pemberdayaan guru. Selanjutnya saya akan memberikan kepada pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih Saudari Gita. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang peran guru. Adapun pendapat tentang peran guru yaitu Sardiman atau Abidin SKK 2015-6 berpendapat bahwa peran guru dalam kualitas belajar mengajar antara lain yang pertama, guru sebagai fasilitator, yaitu memberikan fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar mengajar dengan menciptakan suasana kerja belajar yang efektif. Yang kedua, guru sebagai informator, yaitu dengan pelaksana cara mengajar dan sumber informasi kegiatan akademik bagi siswa. Yang ketiga, guru sebagai organisator, yaitu mengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Yang keempat ada guru sebagai mediator, yaitu menjadi penengah dalam menengahi atau memberi jalan keluar kemacetan dalam kegiatan diskusi siswa. Kemudian yang kelima ada guru sebagai motivator, yaitu meningkatkan dan memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas dan kreativitas. Yang keenam, guru sebagai inisiator, yaitu pencetus ide-ide kreatif dalam proses belajar yang dapat dicontoh oleh siswanya. Yang ketujuh, guru sebagai transmitter, yaitu bertindak selaku penyebar kebijaksanaan, pendidikan, dan pengetahuan. Yang kedelapan, guru sebagai evaluator, yaitu menilai siswa dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya sebagai penentuan keberhasilan prestasi siswa pada kegiatan belajar. Itu materi yang saya sampaikan. Dia akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, ini saya akan membahas definisi program sekolah. Program sekolah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali, tetapi berkesinambungan. Hari ini 2011.14. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Ananda 2016.9. Nah, jadi program sekolah adalah kegiatan-kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan atau sekolah, tentu untuk mencapai tujuan pendidikan. Program sekolah satu dengan program sekolah lainnya biasanya berbeda tergantung dari kebijakan kepala sekolah dan anggota sekolah. Nah, itu saja pemaparan materi dari definisi program sekolah. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas terkait bentuk implementasi MBS pada pemberdayaan guru dalam program sekolah. Nah, dalam memahami implementasi MBS dalam pelaksanaan program sekolah ini, maka kami mengambil referensi sampel dari 2 sekolah berbeda untuk dianalisis. Nah, yang pertama itu analisis implementasi dalam pemberdayaan guru pada pelaksanaan program sekolah di Sekolah Dasar Insan Kamil Bacan. Nah, yang pertama yang dianalisis yaitu bentuk program sekolahnya. Bentuk program sekolahnya itu ada 2. Yang pertama ada pembinaan kompetensi guru, dan yang kedua ada pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kemudian peran guru di sini yaitu dalam pembinaan
kompetensi guru di mana guru berperan sebagai fasilitator dan informator dalam kegiatan belajar, maka guru mengikuti program sekolah berupa pembinaan kompetensi guna meningkatkan kualitas mengajarnya sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar siswa serta dapat mengadakan pembelajaran yang efektif. Kemudian peran guru yang kedua yaitu dalam program pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran, guru meningkatkan perannya di mana guru sebagai fasilitator dapat memberikan fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar mengajar dengan mengikuti program pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran ini. Selain itu, guru menjalankan perannya sebagai organisator, di mana guru meningkatkan kemampuannya dalam mengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya untuk deskripsinya sendiri, yaitu program MBS pada Sekolah Dasar Insan Kamil ini mempunyai dua program yang tadi, yaitu pembinaan kompetensi guru dan pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, ini memberdayakan guru. Nah, program ini dilaksanakan untuk menumbuhkan motivasi guru dalam meningkatkan kompetensi dirinya bagi kepentingan sekolah. Pengembangan kegiatan sekolah ini disesuaikan dengan ketentuan dan mengacu pada visi dan misi sekolah itu sendiri. Nah, dengan adanya program kegiatan sekolah ini, maka mengindikasikan bahwa sekolah ini dapat menjalankan manajemen berbasis sekolah dan dapat secara mandiri mengelola sekolahnya. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis implementasi MBS dalam pemberdayaan potensi guru di SMA Negeri 4 Bulukumba. Nah, di sini bentuk pelaksanaan program sekolahnya pun ada dua yaitu pembinaan potensi guru dalam manajemen kurikulum. Yang kedua yaitu program evaluasi. Kemudian peran guru dalam pemberdayaannya di sini yaitu dalam pembinaan yang pertama, dalam pembinaan potensi guru berperan sebagai organisator di mana guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu dalam program evaluasi, guru menjalankan perannya sebagai evaluator dan informator. Nah, di sini guru sebelum benar-benar mengevaluasi siswanya, guru juga perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu untuk menentukan sejauh mana kemampuan guru dalam memberikan pemahamannya kepada siswa. Kemudian selanjutnya deskripsinya sendiri yaitu program MBS di SMA Negeri 4 Bulukumba ini mempunyai program sekolah yang memberdayakan guru, di mana program sekolahnya itu berupa pembinaan potensi guru dan berupa program evaluasi. Nah, dengan adanya manajemen ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan menentukan keefektifan kurikulum, peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Nah, program-program ini dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi guru baik dalam menyajikan materi, mengelola kelas, dan mengadakan evaluasi di akhir pembelajaran guna memahami sejauh mana kemampuan guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa dan sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Yeni dan terima kasih juga kepada semua pemapar materi yang telah memaparkan materinya dengan baik. Nah, di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah dipresentasikan oleh teman-teman dari pemateri pertama hingga pemateri ke-6. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah suatu bentuk otonomi manajemen pendidikan yang diberikan kepada suatu lembaga pendidikan untuk dapat mengelola kegiatan pendidikan secara mandiri. Kemudian, pemberdayaan guru merupakan suatu proses atau usaha memberikan kekuasaan atau kemampuan kepada seseorang guru sehingga guru tersebut mampu mengajar dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian guru memiliki peran dan kegiatan belajar mengajar di kelas antara lain guru sebagai fasilitator, informator, sebagai organisator, kemudian sebagai mediator,
kemudian sebagai motivator, kemudian sebagai inisiator dan transmitter, dan serta evaluator. Program sekolah ada kegiatan-kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan, terutama sekolah, untuk mencapai tujuan pendidikan. Implementasi manajemen berbasis sekolah pada pemberdayaan guru dalam pelaksanaan program sekolah terdapat beberapa bentuk program sekolah yang dilaksanakan. Bentuk program sekolah antara lain program pembinaan kompetensi guru, program pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran, program pembinaan potensi guru dalam manajemen kurikulum, dan program evaluasi. Nah, dengan ini presentasi dari kelompok 1 kami akhiri, dan kami mohon maaf ketika ada kekurangan dalam proses presentasi yang telah kami paparkan tadi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.